Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang langkah-langkah dalam melakukan analisa kebutuhan pelatihan atau yang disebut Training Needs Analysis atau TNA. Pada langkah terakhir dalam TNA, harusnya ada beberapa rekomendasi solusi yang ditawarkan terhadap masalah kinerja yang ditemukan. Nah, jika memang diadakannya sebuah pelatihan merupakan solusi terhadap masalah tersebut, maka perlu diadakan sebuah langkah tindak lanjut, yakni menyusun atau merancang program pelatihan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebuah program pelatihan harus didesain agar menjadi sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien. Dan jangan lupa juga tetap harus berdasarkan pada hasil analisa kebutuhan pelatihan yang telah dilaksanakan. Selain itu, program pelatihan perlu didesain untuk menjamin terciptanya suatu program pelatihan yang cocok untuk memfasilitasi proses belajar peserta program pelatihan. Sehingga melalui proses belajar yang sistematis dalam sebuah program pelatihan, peserta diharapkan mampu untuk mencapai kompetensi yang diperlukan. Adapun salah satu pendekatan model sistematis yang dikenal dalam desain program pelatihan selain model EDI, yakni adalah The Systematic Design of Instruction yang dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1985. Yang saat ini masih sering digunakan sebagai referensi untuk merancang sebuah rencana pembelajaran, contohnya berkaitan dengan RPP dan silabus. Begitu juga pada hal ini juga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan desain pelatihan. Diawali dengan identifikasi tujuan pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan 2 tahap yang dapat dilaksanakan secara paralel atau bersamaan, yakni analisis instruksional dan analisis karakteristik peserta pembelajaran dan konteks pelatihan. 2 tahap ini dilakukan untuk mengetahui entry behavior para peserta pelatihan dari segi kemampuan dan pengetahuan awal sebelum mengikuti pelatihan. Sehingga selanjutnya dapat dilanjut untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang tentunya berbasis kompetensi. Di mana pada tahap ini harus mampu menjelaskan terkait keterampilan atau kompetensi apa saja yang perlu dicapai oleh para peserta selama program pelatihan berlangsung. Yang nanti akan dibahas lebih detail pada slide setelah ini. Nah, tahap setelahnya adalah menyiapkan faktor-faktor pendukung lain sebelum implementasi program pelatihan yang sesungguhnya. Antara lain, mengembangkan instrumen tes dan evaluasi. Di sini untuk mengukur para peserta. Apakah para peserta telah mampu memenuhi kompetensi yang diajarkan? Apa saja kompetensi yang telah mereka capai? Biasanya dalam tahap ini mampu menyiapkan tes dalam bentuk contohnya objektif. Tes objektif bisa seperti true and false, atau matching items, atau multiple choice, atau mungkin dalam bentuk tes esai, atau juga bisa dalam bentuk tes performa jika memang apabila keterampilan yang diuji perlu didemonstrasikan. Jadi para peserta pelatihan harus diukur performanya. Yang kedua adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam pelatihan itu dapat termasuk seperti urutan materi kegiatan pelatihan, apakah ada kegiatan pra-pelatihan, apakah diawali dengan sesi discussion bersama-sama, atau mungkin memang diawali oleh ceramah dari instructor langsung. Nah, itu juga urutan pemberian materi tersebut penting dalam hal ini sebagai strategi. Lalu juga dalam strategi pembelajaran bisa juga dari metode pembelajaran yang dipilih. Apakah full discussion ataukah memang nanti ada sesi tanya jawab atau nanti ada sesi metode interaktif yang lainnya, mungkin nanti bisa dicari pada referensi lainnya metode-metode pelatihan apa saja yang dapat dikatakan interaktif gitu bagi para peserta. Dan satu lagi tidak kalah penting biasanya dalam pelatihan adalah seating arrangement. Bagaimana untuk meletakkan kursi para peserta gitu ya, sesuai dengan metode yang dipilih. Kadang memang apabila pelatihan itu full ada discussion, maka
kita sebagai training officer itu harus menyediakan tempat dan sitting arrangement yang sedemikian rupa sehingga para peserta dapat bebas untuk melakukan discussion tersebut. Atau memang jika pelatihan tersebut dilaksanakan secara full lecture di mana instruktur sebagian besar mendeliver materi melalui slide proyektor di depan. Sehingga kita harus mengatur kursi peserta agar mampu semuanya bisa melihat tampilan proyektor di depan. Nah, itu juga bisa beberapa hal yang perlu dipikirkan dalam menyusun dan mengembangkan strategi pelatihan. Selanjutnya adalah mengembangkan dan memilih materi pelatihan. Hal ini pada tahap ini terkait juga dengan media pembelajaran yang dipilih. Banyak sekali contohnya mungkin bisa dipilih saja seperti media cetak. Media cetak pelatihan mungkin bisa seperti dalam bentuk modul, ataupun buku cetak yang dibagikan, ataupun bisa juga dalam bentuk video, audio, multimedia dalam bentuk CD atau DVD. Atau juga karena melihat situasi yang sekarang ya, mungkin lebih sering menggunakan media OER atau Open Educational Resources, di mana itu resource pembelajaran yang dapat diunduh melalui jaringan web dan internet. Nah, dari bahan pelatihan itu juga perlu diperhatikan masing-masing keuntungan, kelebihan dan kekurangannya, bagaimana media yang seperti apa yang cocok bagi pelatihan nanti yang akan dikembangkan, dijalankan. Setelah itu, di sini saya memberi warna sendiri, warna merah yang berkaitan dengan evaluasi. Ada dua macam evaluasi dalam sini, yakni evaluasi formatif, yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas program pelatihan, dan evaluasi sumatif, yang orientasinya terhadap keberlanjutan program pelatihan. Apakah program ini layak untuk dilanjutkan atau tidak? Nah, itu mungkin nanti bisa dibahas pada satu materi tersendiri terkait dengan evaluasi. Nah, tapi sebelumnya perlu diperhatikan di sini ada satu tahap yang belum kita bahas, yakni revisi program pelatihan. Nah, di sini kalau bisa dilihat tahap revisi ini ada garis putus-putus ya, yang mengarah ke yang hampir ke seluruh tahap. Nah, ini dimaksudkan revisi program pelatihan dapat dilakukan untuk meninjau ulang keseluruhan keputusan yang telah diambil. Jadi, revisi dapat dilakukan dari saat melakukan analisis instruksional, revisi dalam tujuan pelatihan, revisi dalam instrumen tes, strategi pembelajaran, dan bahan pelatihan. Nah, ini diharapkan apabila melakukan revisi ini nanti memastikan kita sebagai training officer, training designer menciptakan sebuah rancangan desain pelatihan yang lebih baik dan efektif dengan melakukan revisi yang secara berkelanjutan, yang memang bisa dilihat di sini dapat dilakukan pada setiap tahap dalam model design, The Systematic Design of Instruction by Dick and Carey. Pada slide sebelumnya kita sudah panjang lebar membahas tiap tahap dalam model desain Dick and Carey. Lalu bagaimana kita jika membandingkan konsep itu model tersebut dengan model Eddy, di mana di sini model Eddy sebagai seniornya gitu ya bisa dibilang. Kalau kita membahas tentang perbedaan dan persamaan, apa sih yang membuat dua model ini banyak sekali digunakan sebagai referensi, tapi tidak kalanya kita juga harus mampu membandingkan antara keduanya. Dari segi pertama kita mungkin bisa membahas dari perbedaan. Kalau dari segi perbedaan di sini dari gambarnya sudah terlihat mungkin ya. Di sini model Eddy lebih singkat karena memang hanya terdiri dari 5 tahap, yakni analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Sedangkan kalau kita bisa bandingkan dengan model Dick and Carey, di sini sangat rumit ya, 2 kali lipatnya, terdapat 10 tahap. Nah, tapi kita bisa mengerti bahwa tahap-tahap dalam Dick and Carey ini juga merupakan hasil dari elaborasi dari pengembangan dari 5 tahap yang ada di model Eddy. Oke, itu mungkin generalnya dulu. Kalau kita bisa lihat dari bagan ya, secara langsung gini. Tapi kalau kita bisa membandingkan dengan perbedaan, yang pertama pada tahap perencanaan evaluasi. Pada tahap model Eddy, perencanaan evaluasi ini masuk langsung dalam tahap desain, di mana pada tahap desain ini keseluruhan desain pelatihan yang mencakup tujuan pelatihan, lalu evaluasi, lalu media pembelajarannya. Nah, semuanya itu dilaksanakan pada tahap desain. Sedangkan kalau kita perhatikan pada tahap Dick and Carey,
Tahap perencanaan evaluasi dan instrumen ini memiliki tahap sendiri. Diberikan satu tahap khusus yang memang disiapkan untuk mengembangkan instrumen tes dan evaluasi. Nah, itu mungkin bedanya ya. Yang pertama. Lalu yang keduanya, tahap yang poin kedua terhadap perbedaan antara model EDI dan Dick and Carey adalah pada tahap implementasi. Di sini tahap EDI lebih unggul, di mana dia memberikan satu tahap sendiri memang yang khusus untuk melaksanakan implementasi program pelatihan. Tapi kalau di model Dick and Carey, mungkin dari 10 tahap ini meskipun tahapnya banyak, kita tidak menemukan implementasi program pelatihan. Di sini kita hanya bisa melihat identifikasi, analisis, di sini kita menyiapkan tujuan, tes, strategi, memilih bahan pelatihan loh, tapi tiba-tiba kita sudah ada di tahap evaluasi. Di tahap Dick and Carey, tahap implementasi ini secara implisit gitu. Mungkin kalau kita bisa rasakan, bisa review, tahap implementasi dilakukan mungkin pada saat ini, antara memilih bahan pelatihan dan evaluasi formatif, atau mungkin setelah evaluasi formatif, mungkin di sebelah sini, dilakukan tahap pelaksanaan pelatihan. Nah, itu dari perbedaannya. Dari segi tahap perencanaan evaluasi, jika di tahap EDI tahapnya implisit ya, tersembunyi, masuk langsung ke tahap desain, sedangkan di Dick and Carey, tahap perencanaan evaluasi sudah disiapkan satu tahap tersendiri secara eksplisit. Di sini sudah nyata gitu ya, sudah terlihat dengan jelas. Sedangkan kalau di tahap implementasi berkebalikan. Tahap implementasi di EDI di sini terlihat jelas, sedangkan kalau di Dick and Carey, tahap implementasi di sini secara implisit. Bisa mungkin setelah evaluasi formatif ini ya, sebelum melakukan revisi program pelatihan, bisa juga. Nah, itu tentang perbedaan. Lalu kita bahas mungkin tentang persamaan, bahwa yang kita tahu memang model EDI dan model Dick and Carey ini keduanya merupakan termasuk model yang sistematis gitu. Di mana arti dari model yang sistematis merupakan output dari tahap sebelumnya akan menjadi input untuk tahap setelahnya. Sekali lagi, model sistematis merupakan output pada tahap sebelumnya menjadi input untuk tahap setelahnya. Itu ya, model sistematis. Persamaan yang kedua adalah di sini kita bisa mengetahui bahwa evaluasi dapat dilakukan pada tiap tahap. Mungkin pada video sebelumnya kita tahu di model EDI ada dua macam ya, the 4-step cycle sama the 5-step cycle, di mana perbedaan dari kedua siklus itu terletak pada tahap evaluasi. Jika di tahap EDI yang ini saya memberikan contoh di 4-step cycle, di mana tahap evaluasi dapat dilakukan pada tiap tahapnya. Jadi memastikan bahwa kualitas program pelatihan itu terjamin gitu untuk menjadi sebuah desain pelatihan yang efektif. Sedangkan kalau di Dick and Carey pun juga sama, evaluasi dapat dilakukan pada setiap tahap karena kita tahu di sini bahwa kita mampu melakukan revisi pada tiap tahap, yang juga tujuannya sama untuk menjamin kualitas program pelatihan. Nah, itu mungkin terkait untuk comparison ya antara model Dick and Carey dan model EDI. Oke, itu tentang comparison antara model EDI dan model Dick and Carey. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu hal yang paling penting dalam untuk mendesain sebuah pelatihan, yaitu merumuskan tujuan pelatihan. Dalam mendesain program pelatihan, yang terpenting itu adalah untuk bisa menentukan kompetensi, yakni dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dikuasai oleh peserta setelah mengikuti program pelatihan. Nah, jangan lupa rumusan tujuan pembelajaran itu dalam menentukan kompetensi harus berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada tahap ini ada fungsinya diharapkan, yakni tujuan umum ini harus dirumuskan secara jelas agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan komponen-komponen desain sistem pembelajaran yang lain selanjutnya. Selain itu juga, tujuan program pelatihan juga harus dapat menjelaskan arah kepada peserta dalam melakukan proses belajar yang perlu ditempuh untuk mencapai kompetensi yang dilatihkan.
Dalam menentukan dan identifikasi tujuan atau kompetensi umum pelatihan ini, biasanya juga dikaitkan dengan konsep dari penggunaan taksonomi Bloom, di mana kita tahu bahwa taksonomi ini membagikan tujuan pembelajaran menjadi 3 domain, yakni yang kita tahu dari kognitif, dari segi intelektual, pengetahuan, lalu psikomotorik, yaitu dari keterampilan, dan juga afektif, yang mungkin terkait dengan minat, sikap, dan behavior para pembelajar atau peserta didik. Nah, ini biasanya juga membantu kita sebagai seorang pendidik juga ya, educator juga, seorang training designer juga. Kadang dalam menuliskan tujuan atau kompetensi umum ini, kita dapat dibantu oleh yang namanya tabel taksonomi Bloom. Nah, itu silahkan, di situ akan membantu kita kata kerja yang seperti apa yang mampu membantu kita merumuskan tujuan umum yang ingin kita tulis, yang ingin kita tawarkan untuk dicapai oleh para peserta didik, oleh para peserta pelatihan juga. Nah, itu mungkin bisa dicek tentang tabel taksonomi Bloom. Selain tadi taksonomi Bloom ya, konsep taksonomi Bloom. Nah, pada slide ini saya akan memperkenalkan sebuah konsep juga yang cukup terkenal untuk merumuskan tujuan secara efektif, yang disebut konsep SMART. Sama yang seperti model EDI yang merupakan akronim, di sini juga ada kepanjangannya gitu dari SMART, yakni spesifik, yang pertama S. Diharapkan tujuan pelatihan yang dirumuskan itu tidak ambigu dan harus dituliskan secara detail. Di sini ada harapannya dalam perumusan tujuan harus sederhana, sehingga para peserta mampu memahami apa sih yang ingin disampaikan oleh tujuan umum pelatihan ini. Yang kedua adalah measurable, di mana hasil dari pelatihan harus bisa diukur, sehingga diharapkan para peserta mampu mengetahui dan menilai keberhasilannya. Jadi dalam merumuskan tujuan, setiap progres dan keberhasilan program pelatihan itu harus bisa kita ukur. Nah, seberapa jauh sih peserta telah mencapai tujuan yang telah kita rumuskan, yang telah kita rencanakan. Yang ketiga adalah achievable, yakni tujuan pelatihan yang baik harus bisa dicapai atau dilakukan. Ketika seorang peserta mengetahui bahwa tujuannya bisa dicapai, nah kita harapannya peserta pelatihan akan berkomitmen untuk mencapainya dengan sungguh-sungguh. Yang keempat adalah relevan atau sering juga disebut realistic, di mana dalam untuk merumuskan sebuah tujuan itu harus sesuai dengan kebutuhan pelatihan dan relevan atau ada kaitannya. Dan kita sebagai seorang training officer harus mampu mengkaitkan itu dengan masalah yang memang terjadi dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Sehingga kita mampu memastikan bahwa tujuan yang kita angkat itu mampu memberikan manfaat yang positif bagi para peserta. Yang kelima adalah timely. Di sini berkaitan dengan waktu ya. Contohnya, maksudnya dikaitkan dengan waktu, kita harus bisa menetapkan kapan tujuan kita akan tercapai. Di sini juga berkaitan dengan jadwal pelatihan yang akan dirancang, sehingga para peserta mampu menyesuaikan dan terpacu untuk segera memulai melakukan tindakan perubahan. Nah, bisa dibilang seperti itu. Di sini karena berkaitan dengan jadwal, kita juga sebagai seorang perancang pelatihan mampu menyesuaikan beban materi dengan jadwal pelatihan yang telah direncanakan. Dan juga memastikan hasil pelatihan mampu diterapkan setelah program pelatihan berakhir. Nah, itu harus dipikirkan juga tujuan pelatihan kita dan berkaitan dengan waktu pelatihan dan jadwal pelatihan. Itu tentang konsep SMART. Itu tentang konsep SMART. Nah, konsep SMART itu tidak hanya mampu diterapkan pada educational field aja ya, atau dari sektor pendidikan aja. Biasanya tuh konsep SMART itu dikembangkan awalnya malah untuk merumuskan tujuan bagi sektor bisnis dan manajemen. Nggak jarang juga SMART digunakan untuk pengembangan diri gitu, self-development. Nah, khusus yang ini, pada slide ini saya akan memperkenalkan kerangka pedoman lain dalam merumuskan tujuan, yakni ABCD. Memang cukup
eye-catching gitu ya, namanya seperti abjad. Nah, di sini ABCD memang diusulkan oleh para psikolog dan ahli teori pendidikan. Adapun kepanjangan juga, yang pertama adalah A, yakni audience. Dalam menuliskan tujuan, kita harus tahu dong terlebih dahulu siapa sih yang akan menerima tujuan ini, siapa sih pembelajarnya. Sehingga dalam menuliskan tujuan, kita harus mampu mendeskripsikan tentang profil peserta yang akan mengikuti pelatihan. Tentunya di sini audiensnya mungkin bisa kita lihat dari peserta pelatihan yang akan mengikuti program pelatihannya. Yang kedua adalah behavior. Di sini merumuskan apa yang harus dilakukan dan dicapai oleh para peserta pelatihan. Dan bisa dirumuskan juga tentang kompetensi apa yang harus dimiliki. Nah, dalam behavior ini, pemilihan katanya kita dapat dibantu oleh tadi taksonomi Bloom. Silahkan dibuka tentang tabel taksonomi Bloom, kita dapat dipilih kata kerja operasionalnya. Nah, itu akan bisa meng-guide kita untuk menuliskan kompetensi dalam ini ya, konsep yang behavior ini. Selanjutnya ada C for condition, di mana kondisi yang diperlukan untuk dapat memperlihatkan kompetensi atau tujuan pelatihan. Pada konsep ini, terkait juga dengan konteks situasi pembelajaran yang seperti apa sih yang harus dipersiapkan untuk peserta pelatihan. Begitu juga alat atau sumber daya yang harus dipersiapkan untuk menciptakan, mewujudkan kompetensi itu bagi para peserta. Nah, nanti kita juga bisa memahami dari beberapa contoh yang setelah slide ini. Dan yang keempat adalah degree atau kriteria ya. Bisa disebut juga tingkat kepiawaian peserta dalam melakukan kompetensi yang dilatihkan. Dalam kata lain, mungkin bisa disebut sebagai kayak standar gitu. Standar yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan diukur. Jadi kita tahu kapan tujuan pembelajaran akan dianggap tercapai atau berhasil. Ini berbicara tentang kriteria atau standar. Nah, itu ada pada kerangka degree gitu. Prinsip degree. Jadi, audience, behavior, condition, dan degree. Nah, itu sebelumnya tentang perkenalan konsep ABCD ya. Mungkin untuk sebagai bantuan aja di sini saya memberikan salah satu contoh kalimat tentang tujuan atau kompetensi umum. Nah, di dalam satu kalimat ini kita bisa membedah gitu. Ada prinsip ABCD yang dituliskan, diselipkan dalam satu tujuan kompetensi umum ini. Nah, yang pertama, dalam kalimat awal dituliskan, diperlihatkan sebuah simulator mesin diesel. Di sini menjelaskan tentang adanya sebuah kondisi, situasi, dan juga alat yang digunakan untuk mencapai kompetensi. Di sini adalah simulator. Nah, maka pada kalimat awal ini telah mencerminkan konsepsi atau condition. Selanjutnya, peserta program pelatihan bengkel otomotif. Nah, di sini terdapat actor-nya, orang yang menjalankan tujuan ini, yakni adalah peserta program pelatihan. Maka di sini tersirat konsep A, yakni audience-nya. Atau bisa disebut kadang ada referensi lain menyebutnya sebagai aktor yang menjalankan siapa. Di sini adalah peserta program pelatihan. Selanjutnya, peserta program pelatihan bengkel otomotif dapat menentukan faktor yang menjadi penyebab kerusakan mesin. Nah, di sini kita menemukan satu contoh kata kerja, yakni menentukan. Jika kita berkaitan dengan kata kerja, maka itu berkaitan dengan be, yakni behavior. Kata kerja menentukan ini bisa juga dibantu, kita bisa ngecek ke tabel taksonomi Bloom, termasuk domain apakah, domain psikomotor, afektif, atau atau kognitif. Nah, pada level berapa? Nah, itu bisa dicek dan dibantu oleh tabel taksonomi Bloom. Itu untuk yang behavior. Selanjutnya, menentukan faktor yang menjadi penyebab kerusakan mesin berdasarkan indikator yang terdapat pada mesin diesel. Nah, di sini ada kata-kata sebuah standar atau kriteria berdasarkan indikator. Nah, maka pada kalimat ini, pada kata-kata ini merujuk pada degree atau kriteria yang harus dicapai oleh para peserta untuk memenuhi kompetensi ini. Nah, jadi
kalau kita bisa bedah bareng-bareng ya, dalam satu kalimat ini sudah mampu memenuhi konsep dari A, B, C, dan D untuk menuliskan sebuah tujuan atau kompetensi umum. Nah, mungkin untuk lebih mengasah membantu kita dalam menuliskan A, B, C, D ini bisa dilihat pada tujuan umum yang tertulis dalam silabus atau RPP pembelajaran. Nah, itu juga biasanya terlihat harus memenuhi prinsip dari A, B, C, dan D. Selanjutnya pada bagian ini, setelah kita mampu tadi pada slide sebelumnya merumuskan tujuan umum. Nah, perlu diadakan untuk mendesain sebuah pelatihan namanya adalah analisis instruksional. Analisis instruksional itu memiliki pengertian yakni menjabarkan kompetensi umum menjadi serangkaian kompetensi khusus. Di sini ada kompetensi umum dan kompetensi khusus. Nah, mungkin kalau tadi kita sudah membahas, nah gimana sih cara untuk menuliskan kompetensi umum? Nah, sekarang kita lebih menuliskannya secara spesifik, menjabarkannya. Nah, itu termasuk dalam proses analisis instruksional. Kompetensi khusus di sini adalah sub-sub kompetensi yang perlu dipelajari oleh peserta program pelatihan agar dapat mencapai kompetensi umum yang telah ditetapkan. Contohnya seperti ini, dalam bagian ini terdapat 3 kompetensi khusus yang harus dilewati, yang harus dipenuhi dulu agar kita mampu memenuhi tercapainya kompetensi umum. Nah, dalam tahap analisis instruksional ini menghasilkan sebuah struktur, sebuah bagan yang disebut peta kompetensi. Seperti namanya peta kompetensi. Nah, peta kompetensi ini mampu menggambarkan kompetensi umum dan kompetensi khusus yang ada dalam program pelatihan. Adapun beberapa pola atau beberapa bentuk dari peta kompetensi ini yang akan saya perkenalkan ada 4. Yang pertama mungkin kita tahu adalah pola hierarki. Di sini dinamakan hierarki karena struktur kompetensinya memiliki level atau jenjang, di mana subkompetensi atau keterampilan sebelumnya menjadi prasyarat untuk subketerampilan selanjutnya. Mungkin kita bisa membacanya dari bawah ke atas ya, secara vertikal. Nah, di sini kita lihat paling atas sendiri, kompetensi umumnya adalah menulis, bisa menulis. Nah, gimana sih untuk kita bisa menulis? Kita bisa lihat dari bawah, kita harus mampu mengenal huruf dulu. Lalu setelah kita mampu mengenal huruf, mengeja, membaca, dan akhirnya kita mampu mencapai kompetensi umum, yakni menulis. Sama seperti yang ini, contoh dalam melakukan operasi pembagian, sebelum kita mampu melakukan operasi pembagian, kita harus mampu melakukan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan akhirnya kita mampu mencapai kompetensi pembagian. Nah, itu dalam pola hierarki, jadi ada levelnya. Bandingkan dengan pola klaster. Di sini pola klaster atau pola pengkelompokan tidak ada jenjang atau hierarki level. Di sini para peserta pelatihan bisa memilih kompetensi sesuai minat mereka dulu. Contohnya ada satu kompetensi umum, mampu menggunakan Microsoft Office. Nah, kita tahu dalam Microsoft Office banyak sekali produknya ya, ada Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Para peserta boleh saja memilih salah satu dari ketiga ini dulu. Dan keterampilan sebelumnya, kompetensi khusus sebelumnya tidak menjadi prasyarat. Tapi perlu diperhatikan bahwa ketiganya harus tetap dipenuhi untuk mampu menunjang satu sama lain, agar kita mampu menggunakan, ini Microsoft Office. Contohnya seperti itu. Pola ketiga adalah pola prosedural, di mana di sini tahapan-tahapannya bersifat sistematis dan membentuk sebuah proses atau alur. Tetapi dalam pola ini, kemampuan khusus atau kompetensi khusus sebelumnya tidak menjadi prasyarat bagi kompetensi lainnya, sehingga mampu diperlihatkan di sini bisa bersifat seperti alur ya, sesuai namanya pola prosedural. Pola yang terakhir adalah pola kombinasi. Di sini kita bisa melihat dari contohnya, pola ini bersifat kompleks, yakni merupakan gabungan dari hierarki, klaster, dan prosedural. Sehingga untuk mampu memenuhi sampai kompetensi umum di atas ini harus dipenuhi secara lengkap, mengikuti dari alur atau vertikal dan horizontalnya juga, jadi harus dipenuhi semua. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan desain pelatihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita mungkin bisa ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih.